proklamasi di Menteng, Jakarta. Aku Nia, aku Kenza, Aku Alexa, dan aku Gloria. ayo kita masuk. Let's go! Untuk masuk ke dalam Museum Nasional kita butuh membeli tiket yaitu Rp25.000 harga untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Yuk kita jelajahi museum ini. Saat ini saya berada di lantai 1 Museum Rumusan Naskah Proklamasi. Apakah kalian tahu bahwa dulunya museum ini adalah rumah Laksamana Tadashi Maeda dan sekarang dijadikan museum akibat peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, setelah Bung Karno dan Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok, mereka bersama Ahmad Soebarjo pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk bersama-sama mendiskusikan tentang proklamasi kemerdekaan. Mereka bertemu dengan Laksamana Tadashi Maeda pada ruangan ini. Setelah mereka berdiskusi sekitar jam 10 malam, Soekarno dan Bung Hatta pergi ke Gun Seikan untuk bertemu dengan Jenderal Nishimura. Mereka juga membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah itu sekitar pukul setengah 3 pagi, mereka kembali ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan hasil proklamasi di meja makan Laksamana Tadashi Maeda. Namun, Laksamana Tadashi Maeda tidak ingin ikut campur, sehingga dia kembali ke kamar pribadinya yang berada di lantai 2. Ini adalah ruangan kedua di Museum Rumusan Naskah Proklamasi ini. Di ruangan kedua ini adalah tempat di mana tokoh-tokoh utama dalam perumusan proklamasi membuat naskah proklamasi secara ditulis tangan. Di ruangan dan di meja makan ini, ketiga tokoh yaitu Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Soebarjo membuat perumusannya secara ditulis tangan. Sebenarnya, pertama draft proklamasi itu dibuat oleh Bung Karno, tetapi Bung Karno tentu saja meminta pendapat secara lisan dari Bung Hatta dan juga Ahmad Soebarjo. Semua hal ini terjadi di meja ini. Dan itu juga menunjukkan seperti apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa Bung Karno lah yang membuat draft proklamasi dan meminta ide dari kedua tokoh yang lain. Hasil dari naskah proklamasi ditunjukkan di papan besar ini. Di sini belum ada naskah yang asli karena naskah yang asli disimpan di Museum Nasional atau bisa dipanggil Monas. Di sini ada beberapa coretan yang menunjukkan pertukaran pikiran antara ketiga tokoh tersebut. Sekarang kita akan melihat pengambahan naskah proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Setelah dibuat dengan perlahan-lahan, akhirnya hasilnya disediakan. Setelah itu, Soekarno mengusulkan penandatangan oleh Soekarno dan Hatta. Dan juga setelah itu, Saldi Malik mengetik naskah proklamasi tersebut. Di sini ada urutan anggota, dan di sini adalah tokoh anggota yang ada dalam pertemuan. Nah, di sini ada foto dan bahasa. Setelah itu, di sini ada foto ininya Soekarno dan Saldi. Di sini ada beberapa foto lainnya dan naskah proklamasi.
Sekarang kita akan menjelajahi sesi keempat. Oh, halo. Sekarang kami akan fase terakhir, yaitu pemetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Sumarjo disetujui oleh para hadirin, Bung Karno memerintah Sayuti Milik untuk mengetik naskah proklamasi di kamar dekat dapur. Saat dia mengetik, Sayuti Milik mengubah 3 kata, yaitu tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan ia juga mengubah format penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah pengetikan naskah proklamasi selesai, ia segera kembali ke ruang hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Naskah proklamasi ditandatangani di atas piala ini, yaitu di bawah tangga ruangan. Lantai 1 sudah kita jelajahi kan? Sekarang kita masuk tentunya ke lantai 2 dong. Yuk kita main lantai 2. Sekarang kita berada di lantai 2. Di lantai 2 terdapat banyak peninggalan tokoh-tokoh zaman dulu. Seperti barang, pakaian, bahkan topi, bendera merah putih yang dijahit oleh Henriette Caroline Patirachuane, yaitu istri dari Johannes Latuharhari. Kemudian ada beberapa peninggalan unik, yaitu mesin ketik, tas, jam, bahkan pulpen zaman dahulu. Bahkan ada replika teks proklamasi. Dan foto-foto zaman dulu yang unik banget loh. Di halaman belakang rumah Laksamana Tadashi Maeda, terdapat patung penghormatan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan, yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan lainnya. Terima kasih semuanya sudah menonton vlog kami. Kami dari kelompok 2 izin undur diri. Merdeka!